mustaqim. Hendaknya kalian menyembah aku, beribadat kepadaku, ini baru jalan yang lurus. Barang siapa yang menjalankan kewajibannya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menunaikan janjinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini umur yang pertama, mulai dari arwah ini diciptakan hingga terlahir ke alam dunia ini. Umur yang kedua, mulai dari seseorang ketika terlahir ke alam dunia ini hingga dia wafat, hingga dia meninggal dunia. Umur dunia ini singkat, umur dunia ini pendek, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amar ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita kebanyakan manusia belum sampai 60 tahun sudah banyak yang meninggal. Yang mencapai 60 bisa mencapai umur 60 tahun atau lebih itu jarang, sedikit sekali. Kebanyakan sebelum mencapai 60 tahun sudah meninggal dunia. Maka umur dunia ini sangat pendek bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang terdahulu, ada yang umur mereka 300 tahun, 400 tahun, 700 tahun, ada yang mencapai umur mereka itu sampai 1000 tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, antara 60 sampai 70 tahun, yang lebih dari itu pun jarang. Akan tetapi kalau dia gunakan umur ini untuk taat kepada Allah taala, menjalankan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya, dia bisa melampaui, mengungguli amalannya lebih daripada umat terdahulu yang umurnya 700 atau 1000 tahun. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehabis maghrib, antara maghrib dan isya, sebagaimana dalam hadis, dia salat 6 rakaat. Dia salat 6 rakaat, 2-2 atau 2-4 atau disambung 6 sekaligus. Dia salat 6 rakaat tanpa diselingi dengan omongan duniawi. Maka 6 rakaat itu ditulis bagaikan ibadat selama 12 tahun. Apabila seseorang mengamalkan ini rutin aja 10 hari, 10 hari dia rutinkan, itu seharinya seperti 12 tahun. Kalau 10 hari habis maghrib, tiap maghrib 6 rakaat, 10 hari rutin, berarti 120 tahun. Bagaimana kalau dia rutinkan terus seumur hidupnya? Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya 4 rakaat, kata Nabi Muhammad, 4 rakaat habis isya, habis salat isya, salat sunnah 4 rakaat, itu pahalanya menyamai 4 rakaat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat habis isya setiap malamnya, pahalanya menyamai 4 rakaat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan 30.000 rakaat di malam-malam yang lain. Artinya kalau 4 rakaat kita kerjakan ini, pahalanya sebanding dengan 120.000 rakaat di rakaat-rakaat yang lain. Hanya dengan 4 rakaat yang kita kerjakan. Inilah malam Lailatul Qadar yang kita hadapi, yang kita dapati di bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Seseorang kalau seandainya dia mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar, itu bagaikan beribadat kepada Allah Ta'ala selama lebih kurang 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Artinya kalau selama 12 tahun dia mengalami bulan Ramadan, 12 kali dapat taufik untuk mengalami malam Lailatul Qadar, maka berarti dia telah beribadat kepada Allah Ta'ala lebih kurang selama 1000 tahun. 1000 tahun dari hanya dengan 12 kali mengalami malam Lailatul Qadar tersebut. Karunia yang amat besar ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita, dan kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat beliau. Karena itu, sebagaimana kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat beliau, jadilah kita sebagai kelompok terbaik dari umat ini. Kelompok terbaik dari umat ini yaitu alhamdulillah dengan hadir di majelis yang mulia ini. Kita luangkan waktu kita 1 minggu sekali untuk hadir majelis ilmu, 1 minggu sekali untuk hadir majelis zikir. Ketahuilah, setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini, setiap langkah ditulis hasanat oleh Allah Ta'ala. Setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah dihapus
menghapus kesalahan kita. Bahkan di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis zikir, itu malaikat meliput mereka semua yang hadir, ikut hadir bersama mereka, mau ikutan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat itu naik ke langit, ketika kita bangun, malaikat itu kembali kepada Allah ta'ala, maka ditanya, dari mana kalian? Dibilang, dari hamba-hambamu. Apa yang dilakukan hambaku? Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertahmid kepadamu, mereka bertahlil kepadamu, mereka bertakbir kepadamu. Ditanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Seandainya, apakah mereka melihat surga? Dibilang tidak, mereka tidak melihat surga. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Malaikat menjawab, kalau mereka melihat surga, mereka akan semakin giat di dalam beribadat kepadamu. Mereka takut dari apa? Mereka takut dari api neraka, kata malaikat. Apa mereka melihat neraka? Dibilang tidak, mereka tidak melihat neraka. Gimana seandainya kalau mereka itu melihat neraka? Maka malaikat menjawab, niscaya mereka akan lebih takut lagi, akan lebih taubat, akan lebih taat lagi padamu ya Allah. Begitulah. Apakah mereka melihat aku, mereka beribadat kepada aku? Dibilang tidak. Bagaimana seandainya mereka melihat aku? Maka malaikat menjawab, niscaya mereka akan semakin semangat lagi di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala menyatakan bahwasanya sesungguhnya aku persaksikan kalian wahai para malaikat-malaikatku, bahwasanya aku telah mengampuni mereka seluruhnya. Mereka semuanya telah aku ampuni. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya, dan aku, kata Allah ta'ala, dan aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takuti, dari api neraka. Mudah-mudahan Allah ta'ala melindungi kita dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah karunia yang amat besar dari Allah ta'ala. Ada satu malaikat mengatakan, ya Rabb, itu di majelis itu ada orang yang datang hadir majelis, cuma niatnya nggak beres, niatnya duniawi, bukan niat untuk hadir majlis, niatnya buat hal yang lain. Maka Allah ta'ala mengatakan, walahu qad ghafartulah, untuk orang ini pun aku telah ampuni dia. Kenapa? Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum, sebab dia duduk dengan sekelompok kaum yang tidak rugi orang yang duduk bareng bersama mereka. Siapapun yang duduk bareng bersama mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian besarnya manfaat faedah daripada majlis yang mulia ini, maka sungguh hal yang mengecewakan berlalu 1 minggu, 2 minggu sedangkan seseorang tidak hadir di majlis ilmu, tidak hadir di majlis zikir. Salah seorang tabi'in mengatakan, bukankah orang yang sakit kalau dia tidak dikasih makan selama 3 hari dia akan meninggal dunia? Begitu juga begitu juga hati manusia. Hati yang sakit ini kalau tidak diberikan makan, apa makanannya? Ilmu dan hikmah. Kalau tidak diberikan hikmah, maka dia hati tersebut pun akan dapat menjadi mati pula. Dan yang menenangkan hati, yang menghidupkan hati adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Allah ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah ta'ala, ketahuilah dengan zikir hati ini menjadi tentram, menjadi tenang. Allah ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Gunakan umur kita yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, sebab lalainya kita kepada Allah, ketika kita lupa kepada Allah ta'ala, sesaat dari umur kita lupa kepada Allah, itu adalah satu penyesalan kelak di hari kiamat. Dalam hadis, sesungguhnya para penghuni surga, mereka tidak merasa menyesal di dalam surga, kecuali ada satu penyesalan yang dialami oleh penghuni surga. Apa? Yaitu mereka menyesal atas berlalunya 1 saat, 1 jam mereka lalui di dunia sedang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita sia-siakan umur kita di depan televisi, di depan tontonan-tontonan yang tidak berharga. Sesungguhnya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penghabisan dari umur ini kita harapkan
doakan agar Allah Ta'ala menutup umur kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Bagaimana caranya agar umur kita ditutup dengan husnul khatimah? Sesungguhnya umur seseorang, penutupannya, penghabisan dari umur seseorang tergantung dari ketergantungan hati yang ada di dalam, ketergantungan batin yang ada dalam hati orang tersebut. Selama ini batinnya terkait kemana? Sukanya kemana? Senangnya apa? Hobinya apa? Cintanya kemana? Sehari-hari apa yang beredar di dalam hati dan batinnya? Maka dengan hal itulah umur kita ditutup di dunia ini. Barang siapa yang batinnya memiliki keterkaitan terhadap zikir, keterkaitan terhadap kaum salihin, terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan yang mulia itu, dalam husnul khatimah. Seperti kisah Bilal, yang mana Sayyidina Bilal di akhir hayatnya istrinya menjerit, menangis ngelihat Bilal yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dia bilang, wa karbah, betapa malangnya Bilal. Bilal berkata, bukan itu kalimat yang cocok, akan tetapi wa tarabah gadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Bilal mengatakan alangkah lezatnya sakaratul maut. Dia bilang alangkah lezatnya, alangkah nikmatnya, alangkah senangnya, riang hatiku. Kenapa? Sebab besok aku akan bertemu dengan para kekasih Nabi Muhammad dan golongan beliau. Sehingga Bilal semasa hidupnya penuh dengan cinta kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan cinta dan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang kalau hatinya penuh dengan permainan, penuh dengan kelalaian, kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu wafat seperti itu juga. Orang yang hatinya memiliki keterkaitan dengan permainan tertentu atau dengan kemaksiatan tertentu, itu bekasnya akan dia dapatkan nanti ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Kaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan para kaum salihin. Kita dapati itu di dalam Al-Qur'an, kisah para nabi-nabi. Mereka memiliki ketergantungan batin, keterkaitan, kecintaan kepada para kaum salihin. Nabi Allah Ibrahim di dalam doanya pun juga demikian. Nabi Allah Sulaiman di dalam doanya pun dia mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkan saya dengan rahmatmu bersama kelompok hamba-hambamu yang saleh. Nabi Yusuf juga beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku, ikutkan aku bersama kaum salihin. Mereka memiliki keterkaitan batin terhadap kaum salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin dari nabi-nabi, pemimpin dari rasul, pemimpin dari kaum salihin, beliau mengatakan, as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Saya minta agar saya bisa mendampingi para nabi-nabi, dikumpulkan hari kiamat, bisa ngumpul mendampingi para nabi-nabi, kata pemimpin dari sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa bahwasanya agar dikumpulkan ma'al mugarrabin asyuhud, bersama para aulia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul berdoa, as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kulli amalin yugarribuni ila hubbik. Aku minta kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu, dan kecintaan terhadap setiap amalan yang membuat aku dekat kepadamu. Dan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, yang mencintai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum tersebut dan dia dikumpulkan di hari kiamat bersama kaum tersebut. Wafatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seperti ini, memiliki kecintaan dan hubungan yang erat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para aulia pun demikian. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ketika wafat meninggal dunia, istrinya mentalginkan kalimat la ilaha illallah ketika beliau dalam sakaratul maut. Maka beliau membuka kelopak matanya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kalau tujuanmu mengucapkan la ilaha illallah untuk berzikir, ya silahkanlah engkau berzikir dalam hatimu, silahkan. Tetapi kalau tujuanmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mentalginkan aku agar aku mengucapkan la ilaha illallah karena engkau khawatir aku tidak mampu mengucapkannya, ketahuilah itu tak perlu kau lakukan. Kenapa? Sebab kalimat la ilaha illallah telah bercampur dengan darahku, dengan dagingku, dengan tulangku, dengan sumsumku. Itu semuanya sudah menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Beliau inilah yang setiap harinya secara rutin membaca zikir la ilaha illallah sebanyak
sebanyak 25.000 kali. Demikianlah amalan beliau. Hidupnya seperti itu, meninggalnya pun juga bersama kalimat la ilaha illallah. Lain lagi halnya orang yang nggak bisa ngucapin la ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut. Diajak ngomong yang lain bisa, diajak ngomong duniawi bisa, tetapi suruh ngucap kalimat la ilaha illallah dia nggak bisa. Dikatakan, kenapa engkau tidak bisa mengucap kalimat syahadat? Dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak dapat mengucapkan kalimat itu, ini gara-gara dulu mata saya pernah melihat pandangan yang diharamkan oleh Allah dan saya belum sempat bertaubat gara-gara pandangan yang haram tersebut. Sedikit saja yang dianggap remeh, seakan tetapi ada bekasnya di dalam kematian. Seseorang selalu mempermainkan timbangan. Itu di akhir hayatnya disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak mampu. Bicara yang lain dia bisa. Akhirnya ditanya kenapa? Dia bilang, setiap kali saya mau mengucapkan kalimat syahadat, saya dapati itu jarum timbangan seolah-olah ada di lidah saya hingga saya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lain lagi seorang wanita salihah yang hatinya memiliki keterkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, di akhir hayatnya justru dia yang mengingatkan keluarganya, orang di sekelilingnya, wahai teman-temanku, wahai keluargaku, kalian semua yang ada di sini ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berulang-ulang mengucapkannya dan dia meninggal dunia. Bukan diingatkan, dia yang mengingatkan orang lain untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang meninggal dunia, keadaannya ketika meninggal dunia sesuai dengan keadaannya sehari-hari ketika dia hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sekalian husnul khatimah. Yang ketiga daripada 5 tingkatan kehidupan ini, bahwasanya ketika mulai seseorang meninggal dunia sampai tiupan kedua, tiupan sangkakala kedua, di mana semua manusia dibangkitkan. Jadi mulai dari orang meninggal dunia, alam barzakh, itulah kehidupan yang ketiga yang dialami seseorang. Setelah kehidupan duniawi ini ada kehidupan barzakh. Sampai kapan? Sampai tiupan yang kedua dari sangkakala, di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Dan mulai saat itulah itu masuk ke dalam umur yang keempat. Umur yang keempat yaitu umur mahsyar, di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar tersebut demikian panas, demikian terik, demikian penuh sesak. Akan tetapi di situ ada sekelompok orang yang masuk ruangan VIP, yang dapat ruangan istimewa, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, 7 orang yang bernaung di bawah naungan Allah. Tidak ada di hari tersebut tempat bernaung melainkan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di tempat tersebut. Siapa mereka? Di antara mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, wahai pemuda, kata Allah Ta'ala, wahai pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dia meninggalkan syahwatnya, nafsunya dia tinggalkan karena aku, engkau di sisiku bagaikan salah seorang dari malaikat-malaikatku, kata Allah Ta'ala kepada pemuda yang macam begini. Dan orang yang kedua yang bernaung di bawah tempat tersebut adalah seseorang yang hatinya memiliki ketergantungan dengan masjid. Dan orang yang ketiga juga yang bernaung di tempat tersebut adalah seseorang yang mengenal tangisan kepada Allah Ta'ala. Dia berzikir sendirian bersama Allah dan dia berlinang air matanya menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melalui tahun yang kemarin, sekarang kita di awal tahun baru. Tahun kemarin berapa kali mata kita menangis karena teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dalam hadis setiap mata di hari kiamat semuanya menangis kecuali 3 jenis mata yang tidak mengenal kesedihan dan tidak mengenal tangisan di hari kiamat, yaitu mata yang dahulu di dunia begadang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sabilillah, ya, dan yang kedua mata yang dipejamkan ketika melihat hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mata yang berlinang, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di padang mahsyar tersebut orang akan melalui mizan, akan melalui sirat, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga penghabisannya diperintahkan penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Dan saat itulah umur yang kelima. Umur yang kelima adalah keberadaan tinggal di dalam surga bagi penghuni surga. Yang masuk surga abadi, yang masuk neraka juga abadi selama-lamanya. Allah Ta'ala mengatakan kepada para penghuni surga, wahai penghuni surga, apakah kalian ridha dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Maka mereka menjawab, ya Allah, bagaimana kami tidak ridha dengan apa yang
Engkau berikan kepada kami, sedangkan Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka. Maka Allah Ta'ala menyatakan, aku tunjukkan yang lebih besar lagi kepada kalian dari nikmat surga ini. Hari ini aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka lagi ke kalian selama-lamanya. Tetapi penghuni neraka, mereka memanggil, ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, tetapi tidak dijawab oleh Allah Ta'ala, melainkan setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dijawab oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu mau? Mereka meminta dikembalikan di dunia dan lain sebagainya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun, membusuklah kalian di dalamnya dan jangan kalian ngajak aku bicara, jangan kalian memanggil aku lagi. Inilah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini, di tempat ini, Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga agar Allah Ta'ala memanjangkan umur daripada anak-anak, putra-putra keluarga Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dan juga Al-Habib Abdurrahman dan saudara-saudara beliau dan anak-anak beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dan kita semua yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya pahami dari ucapan Al-Habib Umar. Wa'alaikum assalamualaikum. Setelah ta'lim, beliau dengan rombongannya duduk di tempat ini dan baca doa terakhir setelah baca qasidah tadi itu sudah jadi tradisi muqtad kharaswi keluarga Bikul Ahad bersakat Alhamdulillah. Sekarang ini hari Umar ini sudah capek dari subuh dia keluar dalam macet sambil magang kembali dan Alhamdulillah telah ngisi ta'lim di kita. Ini satu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Habib Umar bin Hafid. Kita doakan semoga perjalanannya dapat dikabul oleh Allah, masuk dalam hati manusia. Dan sekarang kita akan minta beliau yang baca doa. Tapi saya mohon bayarannya jangan ada yang selamat nanti kalau dia keluar, supaya cepat beliau bisa mencapai akan dari sini ada lagi yang akan dicapai. Ya, saya mohon ya, saya akan minta Habib baca doa, doakan kita semua. Amin. Bayarannya jangan ada yang selamat, bisa? Amin. Tolonglah Muhammad. Dan yang berbicara nanti Amin.
أنزلت عليه الفاتحة الله يغفر الذنوب وارض عنا الحبيب المحبوب ومجد لنا بالمطلوب وماذا بالدنيا بالنسبة وماذا بالآخرة بالمغفرة وأن الله يرزقنا الصحة